Lari. Hei, adik seperguruan sudah kembali. Cepat lari. Kakak-kakak seperguruan, tunggu. Hei, tolongin aku dong. Jangan kabur, kakak-kakak seperguruan. Jangan tinggalkan aku, kakak seperguruan. Tunggu aku. Ayo, cepat, kakak-kakak seperguruan. Jangan lari. Kakak-kakak seperguruan. Aduh, Kakak-kakak seperguruan, buka pintunya. Aku bintang keberuntungan. Kalau kau biarkan aku menyentuhmu, penyakitmu akan sembuh. adik seperguruan, masih belum sadar juga, kau sudah dirasuki nasib buruk. Siapapun yang menyentuhmu sekarang akan ketularan. Iya. Hah? Lihat, liontin giok di lehermu. Lihat jadi apa sekarang? Liontin Gyoku, kok bisa jadi gelap dan kotor begini? Kakak-kakak seperguruan. Sudah ternodai hitam oleh nasib burukmu. Tidak mungkin. Aku bintang keberuntungan. Maksudmu apa? Kau, sebagai bintang keberuntungan, kau harus menghormati orang tua dan menolong rakyat biasa. Tapi kau malah bermalas-malasan di gunung, tidak melakukan apa-apa. Kau sudah mengumpulkan defisit pahala. Itulah sebabnya surga mengambil kembali kekuatan magismu. Tapi aku tidak tahu di mana orang tuaku. Aku harus bagaimana sekarang? Ya, sebenarnya cukup sederhana. Turun saja dari gunung dan cari orang dengan pahala besar untuk mengangkatmu, dan semua masalahmu akan selesai. Itu mudah sekali. Kakak seperguruan, kalian lihat saja nanti. Aku pasti akan kembali menjadi bintang keberuntungan seperti dulu. Hah, akhirnya berhasil mengantar adik seperguruan kita pergi. Anak level maksimal cari diangkat. Jimat keberuntungan untuk kekayaan dan kemakmuran. Kamu pantas memilikinya. Siapa yang punya ide ini untuk seri video viral? Jenius banget. Tertarik? Kamu harus pertimbangkan untuk mengangkatku. Enggak. Nak, kalau kamu minta kami merekammu, kamu nggak akan dapat traffic. Satu-satunya Liu yang aku tahu itu durian. Traffic itu apaan sih? Hahaha. Nak, kamu lumayan jago akting. Begini, biar aku arahkan kamu. Lihat itu. Kamu harus cari orang seperti Bapak Lin, pria yang selalu viral. Itu baru akan bikin kamu lebih ramai. Wah, aura emas pahala yang kuat sekali. Bukankah itu persis orang yang aku cari? Orang suci 10 kehidupan. Hei, nak, kasihanilah, Bapak Lin. Aku tidak akan berani lagi menyamar sebagai tabib mistik dari Gunung Wufu. Tolong ampuni aku, Bapak Lin. Bapak Lin, maaf, Bapak Lin, aku akan urus dia sekarang juga. Jean Gambawa Pambon, c'est parti. Ke hadapanku lagi. Ya, Pak. Ayah. Ayah. Bapak Lin, sudah ketemu Nona Nina, belum? Belum. Ada lagi penipu yang mengaku sebagai Nina. Ayah. Kamu tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang mencoba menyamar sebagai putriku? Kalotakut, Mangirsana. Tunggu, aku dari Gunung Wufu. Aku bisa meramal nasib dan menyembuhkan orang sakit. Kamu tidak akan menyesal mengizinkanku tinggal. Jadi, menyamar sebagai putriku gagal. C'est Caron Camus berpura-pura jadi. Tabib mistik dari Gunung Wufu? Aku bukan palsu. Lihat, aku punya lisensi Taois bersertifikat di sini. Lihat ini. Kamu yang ke-97 yang main akal-akalan ini. Apa gengmu kehabisan orang? Mengirim anak kecil untuk menipu orang? Karena kamu masih anak-anak, aku akan memaafkanmu. Beri itu padanya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Dan Veranti Mangikutiku. Hei. Aku benar-benar bukan penipu. Nyonya Jiang, guru yang akan kuperkenalkan padamu, benar-benar asli. Dia punya kekuatan sejati. Jika Anda ingin memulihkan penglihatan putra Anda, ikutlah denganku. Orang itu baunya tidak enak. Tunggu. Mereka mau kemana? Dia pasti sedang merencanakan sesuatu ya? Lewat sini. Wah, lihat. Perhatikan, semuanya. Cukup, minum segelas air ini.
dan itu akan membersihkan kotoran dalam tubuh kalian. Guru, aku sembuh. Aku benar-benar sembuh. Terima kasih, Guru. Lihat, aku tidak berbohong padamu. Guru ini memiliki kekuatan sejati. Luar biasa. Guru. Saya ingin mendapatkan secangkir air suci untuk putra saya. Nyonya Jiang, Anda terlalu terikat pada kekayaan materi. Hati Anda tidak tulus. Saya tidak bisa membantu Anda. Saya rela melepaskan semua harta saya untuk memulihkan penglihatan putra saya. Baiklah, kalau begitu saya minta Anda untuk membuang semua barang berharga Anda ke dalam insinerator ini. Baiklah. Twinkle? Nenek, mereka penipu. Tidak ada yang namanya air suci. Nenek, semuanya penipu. Tidak ada yang namanya air suci. Dia tahu dari mana? Apa ada pesaing yang mau menjatuhkanku? Bagaimana mungkin guru itu penipu? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Pria itu minum air ini dan langsung sembuh. Nenek ini mah juga punya aura emas pahala. Nenek, itu semua cuma tipuan. Dia telah berkomplot. Jangan percaya mereka. Kamu yang di sana, diam. Kalau kita tunda kesempatan untuk menyelamatkannya ini, kamu berani tanggung jawab? Guru, tolong tenang. Aku akan bakar tumpukan sampah ini sekarang juga untuk selamatkan putraku. Nenek, aku juga bisa selamatkan putra nenek. Kamu. HMPH. Jadi pesaing datang merebut rezekiku. Jangan bermimpi merebut rezekiku. Kamu membawa berkah yang menguntungkan keluargamu. Kamu tidak perlu diselamatkan. Putramu pasti akan mengubah kesialan jadi keberuntungan. Aku membawa berkah? Itu tidak mungkin benar. Semua orang tahu, Nyonya Jiang terlahir dengan takdir terkutuk yang membawa kemalangan bagi suami dan anak-anaknya. Berkah apa yang kamu bicarakan? Itu benar. Menantu perempuanku meninggal. Putraku menjadi buta. Dan kuku perempuanku hilang. Seluruh keluarga. Dan hanya aku yang baik-baik saja. Kasihan sekali. Kalau bukan aku yang mengutuk mereka. Lalu siapa? Oh, Nyonya Jiang, kalau kita tunda lagi, putramu akan dalam bahaya. Baiklah. Aku bakarnya sekarang. Jangan hentikan aku. Nenek, aku tidak akan menghentikan nenek, tapi tidak ada salahnya menunggu sebentar lagi. Kamu sedang apa? Aku akan menghancurkannya. Cepat, hentikan dia. Ya. Kamu, ilmu hitam apa ini? Cahaya emas muncul dengan cepat dan lindungi yang benar atas perintah mendesak. Tidak. Hancur. Lari. Lihat, tungku itu barang palsu. Apa? Itu tungku palsu. Dan lihat, semua barang kita, semuanya ada di kotak ini. Betul, dia tidak pernah membakar satupun. Ya. Ini gelang gioku. Ya ampun, ini cincin kawinku, ini kartu bankku, semua ini semua barang kita. Kenapa semuanya ada di sini? Tuan. Apa yang terjadi? Menurutmu apa? Kita semua sudah ditipu olehnya. Ya, kau pembohong besar. Tangkap dia. Berhenti. Setelah menipu semua orang ini, kau pikir bisa kabur? Kita seprofesi, kita rekan. Biarin aku pergi kali ini. Aku tidak sama seperti pembohong sepertimu. Guruku berkata, kamu menuai apa yang kamu tabur untuk melakukan penipuan. Aku pantas dihukum. Ini untuk melakukan penipuan. Ini untuk Mencuci otak orang lain. Dan ini untuk mencuri nasib mereka. Nona muda, dia pingsan.
Dia pingsan, lemah banget. Sekarang kita harus bagaimana, Nona muda? Panggil polisi. Hah, Guruku bilang kalau ketemu penjahat, panggil polisi. Geser saja dia ke samping, kita tunggu polisi. Oke. syukurlah Nona muda sudah memperingatkan kami. Kalau tidak, pembohong besar itu sudah menghancurkan kami. Kamu menyelamatkan kami, Nona muda. Terima kasih. Bangun. Aku tidak melakukan banyak kok. Nona muda ini sangat pintar dan hebat. Aku sekarang punya aura emas pahala. Orang suci 10 kehidupan yang terakhir mengira aku penipu. Yang ini tidak boleh kulepaskan. Nona muda, terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Kamu mau hadiah apa? Aku bisa memberimu apa saja. Ya, Katakan, Nenek, bisa tidak kamu jadi ibuku? aku, di usiaku ini, jadi ibumu? Ah tidak bisa. Kamu juga tidak mau mengangkatku jadi anak? Kapan aku bisa dapat pahala yang cukup? Kalau kuku perempuanku tidak hilang. Sekarang usianya mungkin sepertimu. Nona muda, bagaimana kalau aku carikan ayah untukmu? Jangan. Guruku bilang aku harus cari orang yang benar-benar berbudi luhur. Bagaimana kalau aku dapat yang jahat? Tidak. Yang aku pikirkan adalah anakku sendiri. Bukankah kamu bilang keluarga kami diberkati dan dilindungi? Anakku pasti memenuhi syarat. Oke, Nenek. Aku ikut kamu pulang. Nona muda, lihat, itu adalah ayah baru yang kucarikan untukmu. Bukankah itu ayah yang sedang kucari dari tadi? Pembohong kecil. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Liam, ini putri baru yang kucarikan untukmu. Apa? Hehe, ayah. Hai, ayah. Jadi saat kamu tidak bisa menipuku, kamu menipu ibuku? Aku benar-benar meremehkanmu. Ayah, ini memang sudah takdir. Tolong adopsi aku. Tidak mungkin. Aku tidak akan mengangkat pembohong sebagai putriku. Ibu, suruh saja orang mengusirnya keluar. Liam, perhatikan nada bicaramu. Nona muda Annie adalah penyelamatku. Dia bukan pembohong. Ibu benar-benar sudah tidak waras. Terpengaruh. Trik seorang anak. Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Bagaimanapun, aku membawanya pulang. Kalau kamu tidak menerima Annie sebagai putrimu, jangan panggil aku ibumu lagi. Ibu. Lihat dirimu. Sangat mudah, tapi sangat hebat. Kamu membodohi ibuku. Sampai segitunya. Aku tidak membodohi nenek. Aku memenangkannya dengan kemampuanku yang sebenarnya. Ayah, Tunggu dulu. Aku belum setuju untuk menjadikanmu putri baptisku. Jangan panggil aku ayah. ya ayah. Kamu. Kenapa kamu bersikeras? Menganggapku sebagai ayahmu? Karena aura emasmu yang paling terang. Selama aku bersamamu, aku tidak perlu khawatir akan nasib sial. Apa aura emas ini tentang jadi kaya? Dengarkan, pembohong kecil. Kamu boleh tinggal di sini, tapi kamu harus berperilaku baik. Dan jangan membuat masalah. Jangan khawatir, ayah. Aku tidak berani berbuat jahat, atau aku akan semakin sial. Itu lebih baik, Lisa. Siapkan kamar untuknya. Ya, Tuan. Nenek, bagaimana cara pakai ini? Ini. Biar ayahmu yang mengeringkan rambutmu. Dia tahu caranya. Aku, ibu. Apa ibu lupa sesuatu? Terus kenapa? Tanganmu kan tidak patah. Sudah dicolokkan. Cepatlah, jangan berlama-lama. Camus, Kémari. Annie. Annie. Kalau saja Nina tidak hilang, mungkin dia juga akan tertawa dan bermain seperti ini.
Annie, kamu sudah bangun. Tidurmu nyenyak tadi malam? Sangat nyenyak. Nenek, kasurnya lebih empuk daripada tempat tidur bambuku di gunung. Zukuala. Oh iya. Ayah, aku ketiduran tadi malam. Apa ayah yang menggendongku ke kamar? Menurutmu? Ya, terserah kamu saja. Ayo makan. Annie, sarapan sudah siap. Aku nggak tahu kamu suka makan apa. Jadi aku buatkan sedikit-sedikit. Terima kasih, Nenek. Yang paling aku suka itu bakpao yang lembut dan enak itu. Anak ini sama sekali tidak pilih-pilih makanan. Oh iya, ayah. Kenapa kamu pakai kacamata hitam itu? Biar kelihatan keren? Mata ayahmu. Sedang tidak baik-baik saja. Makanya dia perlu pakai kacamata hitam. Benarkah? Kamu mau apa? Tapi Nenek, mata ayah kelihatannya baik-baik saja. Matanya, Kelihatan baik dari luar. tapi sebenarnya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Tapi aku nggak lihat ada masalah sama sekali dengan mata ayah. Kamu masih kecil. Dijelasin pun kamu nggak bakal ngerti. Aku masih kecil, terus kenapa? Bukan berarti aku bodoh. Masa iya aku nggak ngerti? Kalau gitu, biar aku lihat sendiri. Apa yang salah dengan matamu? Ayah, matamu baik-baik saja. Hanya tercemar aura jahat. Aura jahat apa ini? Aura jahat tidak muncul tanpa alasan. Pasti ada orang di balik ini. Biar aku cari sumber aura ini. Aneh, sepertinya aku tidak bisa menemukannya. Kamu bukan cuma gadis konyol. Kamu adalah pembohong kecil. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan pembohong kecil. Aku ada pekerjaan di perusahaan. Aku pergi dulu. Nenek, apa ayah harus tinggal di perusahaan selama itu setiap hari? Tentu saja, ayahmu itu. Dia benar-benar gila kaya. Tahu. Dia di kantor setidaknya lebih dari 10 jam setiap hari. Aku mau ke sana juga. Nenek bisa antar aku ke sana juga? Baiklah, baiklah. Nenek antar kamu. Silakan lewat sini, Nyonya. Nyonya, Bapak Lin ada di kantornya. Tunggu, Ada apa? tempat macam apa ini? Ini adalah kantor Bapak Lin. Sumbernya ada di sini. Jangan diminum. Satpam, dari mana datangnya anak ini? Keluarkan dia dari sini sekarang. Siapa yang berani mengusirnya? Nyonya. Lepaskan dia, sekarang. Oh, Ibu, Annie. Kalian berdua sedang apa di sini? Ayah, kalau aku tidak datang, ayah sudah terbunuh. Apa? siapa yang berani menyakiti Bapak Lin tepat di grup Lin? Menurutmu, itu kamu. Kamu meracuni ini. Aku harus segera dapatkan penawarnya. Nyonya. Karena Nyonya sama sekali tidak percaya padaku, saya serahkan surat pengunduran diri saya sekarang juga. Saya pergi dari sini. Apa yang terjadi? Gina. Nggak ada apa-apa. Cuma suruh dia minum barang yang dia kasih ke ayah. Cuma itu. Bagaimana bisa kamu main-main dengannya seperti itu? Dia yang cari masalah sendiri. Dia mencoba meracunimu. 5 tahun lalu, kecelakaan itu merenggut penglihatanku. Gina satu-satunya yang tetap mendampingiku. Orang lain mungkin menyakitiku, tapi Gina tidak akan pernah. Ayah. Ayah bukan cuma buta. Hati ayah juga buta. Ayah harus lihat sendiri betapa buruknya aktingnya. Kamu yang parah. Aku seharusnya tidak berbaik hati dan membiarkanmu tinggal bersama keluarga Lin. Kamu sudah menipu ibuku. Ayah, kenapa ayah nggak bisa percaya sama aku? Pembohong kecil. Apa yang pernah kamu lakukan untuk pantas mendapatkannya? Baiklah, kalau begitu aku akan buktikan ke ayah. Semua omong kosong mistis ini. Aku tidak punya waktu untuk ini. Ayah mau kemana? Kalian berdua mengusir Gina. Aku akan mengejarnya untuk minta maaf. Liam. Ayah,
Ayah, kenapa? Ayah. Wah, tidak. Aura jahat di tubuh ayah sedang menyebar. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari asal sumber aura jahat ini untuk menghilangkannya selamanya. Ketemu? Aura emas muncul sekarang. Lindungi dan jaga yang asli. Atas nama hukumku perintahkan. Hancur. Liam, Ayah, gimana perasaan ayah? Jadi kamu, Annie? Jadi begini rupamu. Ayah bisa lihat? Iya. Aku bisa lihat. Ibu, aku bisa lihat. 5 tahun. Aku akhirnya hidup sampai hari ini. Itu luar biasa, ayah. Annie. 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 Reken di dalam ini? NAK, kebanyakan nonton sinetron ya? Imajinasimu memang luar biasa. Bercanda atau tidak, biarkan aku yang menilai. Annie, Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu. Kenapa kau memanjakan Tinka Lacunia? Gina sudah menjadi asistenku selama 7 tahun. Mana mungkin dia meracuniku? Benar, Nyonya. Kalau aku mau menyakiti Bapak Lin, sudah lama kulakukan. Kenapa harus menunggu sampai kau ada di sini? 7 tahun. Sungguh ajaib, ayahku sangat beruntung bisa bertahan selama ini. Annie. Apa maksudmu? Apakah kau bilang dia sudah berusaha menyakiti putraku lebih dari sekali? Tepat sekali. Karma dosa yang menghantuinya. Berarti ini pasti bukan pertama kalinya. Sekarang aku mengerti. Aku selalu bertanya-tanya kenapa kesehatan Liam selama ini sangat buruk. ya di ada ulah di dalam selimut. Nyonya, aku tahu kau tidak pernah menyukaiku, tapi kau tidak perlu menggunakan anak Kessel untuk menjebakku. Kau, Annie. Bukankah kau berjanji padaku kemarin? Ku akan berhenti berakting seperti penipu? Ayah, aku tidak berbohong. Dia benar-benar orang jahat. Dan ini buktinya. Ada racun atau tidak? Tes sederhana akan membuktikannya. Chip, Bawa ini untuk dites. Siap. Nyonya, chip bekerja untukmu. Beracun atau tidak? Itu terserah padamu. Tidak perlu tes. Ibu, aku percaya Gina. Sekarang tolong bawa Annie dan Pergi. Aku ada pekerjaan. Kalian orang dewasa tidak masuk akal. Selalu mempersulit hal-hal sederhana. Lihat saja. Apa yang kau lakukan? Kalau tidak apa-apa, kau yang minum. Astaga, racunnya mulai bekerja. Dia benar-benar sehat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba pingsan seperti itu? Ini semua salahku. Seandainya saja aku mempercayai Annie, dia tidak akan pingsan karena marah padaku. Annie, Tolong, banggainlah. aku berjanji, aku tidak akan pernah bertengkar denganmu lagi. Ayah, Annie, kamu sudah bangun. Annie, sayang. Akhirnya kamu bangun. Kamu membuat nenekmu hampir mati ketakutan. aku baik-baik saja, Nenek. Annie, Apa yang terjadi? Kenapa kamu batuk darah dan pingsan? Karena aku menggunakan kekuatan spiritualku secara berlebihan dan mengalami reaksi balik, itulah sebabnya aku pingsan. Maafkan aku. Ayah, Nenek, aku membuat kalian khawatir. Tidak. Aku yang seharusnya minta maaf. Kalau bukan karena menyelamatkanku, kamu tidak akan pingsan. Ayah, karena kamu minta maaf dengan tulus. Aku hanya anak kecil, jadi aku tidak akan menyimpan dendam. Kamu diampuni. Terima kasih, Annie. Nenek, aku lapar. kalau kamu lapar, Berarti kamu tidak terluka parah. kamu tunggu di sini. Nenek akan ambilkanmu makanan. Ibu, biar aku saja. Terima kasih, Ayah.
Liam, ada apa? Ibu. Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Ibu. Kenapa ibu mematikan lampu? Nyalakan lagi. Aku tidak mematikannya. Liam, matamu. Jangan-jangan rusak lagi? Ayah, biar aku lihat. Tidak. Kamu perlu istirahat. Jangan gunakan lagi kekuatan spiritual MU itu. Tidak apa-apa, Ayah. Memeriksa denyut nadimu tidak memerlukan kekuatan spiritual. Biar aku periksa. Jadi, Ayah diselimuti aura jahat. Tidak ada cara cepat untuk memperbaikinya. Itu sebabnya penglihatannya kadang muncul, kadang hilang. masih adakah harapan? Tentu saja, tapi butuh waktu, setidaknya 6 bulan. Asalkan bisa disembuhkan. Aku sudah menunggu 5 tahun. Aku bisa menunggu 6 bulan lagi. Jika kamu menemukan benda spiritual, prosesnya bisa dipercepat. Bänder spiritual? Bagaimana cara mencarinya? Misalnya, permata dan giok alami. Atau barang antik yang menyerap energi spiritual seiring waktu. Keduanya bisa. Dalam beberapa hari, Denit akan mengadakan lelang. Mungkin ada beberapa di sana. Bagus, kita akan pergi melihatnya nanti. Aneh, jika bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Liam dan keluarga kami. Nenek, kita keluarga. Tidak perlu terlalu formal denganku. Kamu benar, aku tadi konyol. Kuku perempuanku tersayang, Annie. Kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil keluarga kami. Ya iyalah, aku kan bintang keberuntungan kecil. Jadi, kamu lebih baik carikan aku makanan enak lagi. Kalau tidak, aku akan kembali ke surga. Baiklah. Guru. Ini semua salah gadis sialan itu. Dia merusak formasi pemikat auraku dan menggagalkan rencanaku. Camarilla. Guru, apa perintahmu? Camel, temui majikan aslimu. Suruh dia kumpulkan benda spiritual untukku. Kamu mengerti? Ya, aku mengerti. Aku akan pastikan ini selesai. Sekarang keluar. Ya, Setidaknya aku dapat boneka. Jadi ini bukan kerugian total. Begitu kekuatanku pulih, aku akan pastikan gadis itu dihancurkan sampai jadi debu. Wah, tempat ini gila. Wah, siapa itu? Bukankah itu Bapak Lin? Dia ngapain di sini? Jangan-jangan anak nakal kecil yang kamu ceritakan benar-benar menyembuhkannya? Bapak Cheng, jangan remehkan gadis itu. Ada yang sangat aneh dengan gadis itu. Dia alasan aku dipaksa keluar dari grup Lin. Tunggu. Sejak dia buta, dia menjadi penyendiri. Dia ngapain di lelang? Bapak Cheng, dia seharusnya tidak tahu kalau aku bekerja untukmu. Bagaimana kalau aku yang coba duluan? Bapak Lin, tak menyangka ketemu Bapak di sini. Nonagu. Dia cuma anak kecil. Mengenai waktu itu, aku minta maaf. Bapak Lin, apa yang membawa Bapak ke lelang hari ini? Hadir langsung di lelang? Aku. Ayah di sini untuk belikan aku hadiah. Dan dia bilang aku boleh pilih yang paling cantik. Benar. Aku baru mengadopsi Annie. Aku sedang memilih hadiah selamat datang untuknya. Jadi Nona Annie adalah putri Bapak sekarang. Tak heran nyonya tua itu memperkayai akapannya. Ya. Aku baru menyadari. Kalau Annie. Adalah orang yang bisa aku percayai. Bapak Lin. Jadi, Bapak curiga padaku juga? Aku bersumpah, aku takkan pernah menyakiti Bapak. Lihat, aku minum air itu, dan aku baik-baik saja. Nyonya, sebaiknya Nyonya berhenti bicara. Bau Nyonya tidak sedap. Senggar? Mungkin parfumku terlalu kuat. Aku akan ganti. Nyonya, dan napas Nyonya juga bau. Bapak Lin, aku cuma mau bersikap baik. Kenapa Nona Annie masih tampak sangat tidak suka padaku? Kalau Annie tidak menyukaimu, pasti ada alasannya.
Kamu sebaiknya lebih banyak introspeksi soal dirimu sendiri. Pepaklin. Karena Anda masih salah paham padaku, aku tidak akan mengganggu Anda lagi. Pura-pura banget. Kenapa? Kamu sepertinya sangat membenci Gina? Ayah, dia membawa aroma aura jahat. Apa? Mungkin kau sesuatu yang dia dapatkan dari kantor? Bukan. Aroma yang menempel padanya berasal dari sumbernya sendiri. Itu pasti jejak yang tertinggal dari kontaknya dengan penyusun formasi. Gina sudah setia padaku bertahun-tahun. Dia ternyata berniat mencelakaiku. Ayah sudah tidak muda lagi. Kok masih bisa begitu naif? Ayah tidak akan terus mempercayai wanita jahat itu, kan? Tidak. Aku tidak sebodoh itu. Kali ini, aku salah menilainya. Aku pasti akan waspada padanya mulai sekarang. Jadi, apa kamu menemukan sesuatu? Tidak, gadis sialan itu terlalu waspada padaku. Bahkan Liam ikut membelanya. Sepupuku memang selalu curiga. Dia tidak tahu kamu yang aku kirim, kan? Mungkin. Pasti gadis sialan itu sudah bilang sesuatu padanya. Sudah atau belum? Kita tetap harus hati-hati. Ini, pakai topeng ini. Jangan sampai Liam mengetahui identitasmu. Oak. Lelang puncak menyambut semua tamu kami. Saya adalah juru lelang. Dan nama saya Jen. Hari ini, Zenith akan menjadi tuan rumah. Sebuah lelang spesial. Kami akan menggabungkan penilaian dengan lelang. Untuk semua barang, kami hanya akan mengungkapkan usianya. Tanpa detail lain yang diberikan, tidak akan ada harga pembukaan. Anda boleh menawar barang apapun yang Anda sukai. APA. Hanya usianya. Tidak ada informasi lain? Leleng Zenith. Benar-benar berani. Tanpa harga pembukaan, apakah mereka tidak takut rugi total? Ayah, kesempatan kita menemukan permata tersembunyi sudah tiba. Ayah, ini kesempatan kita untuk menemukan permata tersembunyi. Kamu cukup percaya diri, ya? Tentu saja. Hei, aku kan bintang keberuntungan kecilmu. Bahkan kalau aku diam saja, harta karun akan datang langsung ke tanganku. Lihat saja keajaibanku. Tidak ada deskripsinya. Bagaimana kalau matamu meleset, dan kamu beli barang palsu? Itu akan rugi besar. Jangan khawatir. Semuanya, setiap barang di sini, adalah barang antik asli berusia lebih dari 500 tahun. Yang asli. Barang antik berusia lebih dari 500 tahun. Bagaimana mungkin Presiden Grant rela melepas sesuatu yang begitu berharga? Kenapa repot-repot begini? Karena kali ini, barang-barangnya spesial, sulit untuk diapresiasi. Jadi Presiden Grant membuat acara baru ini. Itu cukup menarik. Kalau begitu ini ujian, mata tajam semua orang. Mengapresiasi bukan bagian yang menakutkan. Yang memalukan adalah kalau jelek. Sekali salah, kamu akan jadi bahan tertawaan industri selama setahun. Baiklah Nona Jiang. Jangan buat kami penasaran. Mari kita lihat apa yang kalian punya. Baiklah, sekarang saya nyatakan. Lelang ini resmi dibuka. Pertama, Kwan Engger Beruja Ser Bertahan dari dinasti Angkasa. Katanya, pola naga itu hanya untuk keluarga Kerajaan dinasti Angkasa. Kala begitu cawan ini pasti adalah harta karun yang digunakan keluarga kerajaan dinasti Angkasa. Tunggu, apa ini yang legendaris? Cawan giok naga 9 lekuk dari dinasti Angkasa? Pasti. Tak Kir Zenith, barang pertama begitu mewah, benar-benar layak dengan nama Zenith. Harga awal? No. Penawaran harus naik minimal Rp20.000. Mari kita mulai. Barang ini, aku tahu yang ini. Haruskah kita menawar Rp200.000? Ayah, jangan. Jangan tawar. Ada apa? Itu palsu. Yang asli sudah kuhancurkan. Itu barang palsu. Yang asli sudah dihancurkan sejak lama. Cangkir ini dulunya bagian dari koleksi guruku. Awalnya ada 9 buah. Aku pernah mencuri anggur. Dan akhirnya mabuk. Aku minum 1 cangkir. Lalu menghancurkan 1 cangkir. Lalu, ops, semuanya pecah. Semuanya? Lalu apa yang di atas panggung itu? Itu seharusnya replika berkualitas tinggi dari dinasti Angkasa. Masih barang antik. Tapi, itu bukan benda untuk penggunaan kerajaan. Jauh tidak seberharga yang asli. Begitu. 200.000 sekali. 200.000 2 kali. 200.000
3 kali, $400.000. Leleng Bapak Cheng dan Bapak Lin ternyata sama-sama ada di sini. Ini akan seru. Jadi, ku dengar Bapak Cheng adalah sepupu Bapak Lin. Tapi ternyata, kakek Bapak Lin memberikan semua sahamnya kepada cucunya, Bapak Lin. Jadi, mereka saling penyusun. Pertarungan para raksasa. Maaf, Liam. Kebetulan kantorku butuh cangkir teh baru. Liam, kau tidak keberatan kalau aku ikut menawar, kan? Tentu saja. Penawar Tertingi Yang menant. Silakan. Orang bodohnya datang, biar dia yang ambil. 2 juta, 2 kali. 2 juta, 2 kali. 2 juta. Apa yang kau lakukan? Frank Cheng selalu menganggapku sebagai saingannya. Kalau aku tawar lebih tinggi, dia pasti akan mengikuti. Kesempatan sempurna untuk menjebaknya. Oh, jadi itu rencanamu? Bagus, biar dia merasakan akibat perbuatannya sendiri. 8 juta, 10 juta. 12 juta. 15 juta. Ada tawaran lebih tinggi? $20 juta. 20 juta itu Bukan jumlah kecil. bagi Bapak Lin. Kau benar, Frank. Jadi, as-tu main dure? APA. Kau mundur. APA? Kamu sudah tidak mau menawar lagi? 20 juta. Sekali. 20 juta. 2 kali. Panggilan ketiga dan terakhir. Terjual. Selamat, Bapak Cheng. Awalnya aku ingin membelinya, untuk anak di rumah memecahkan mainan. Tak kusangka kamu sangat menyukainya. Frank, sekarang kuberikan padamu. Memecahkan barang antik dinasti Su untuk bersenang-senang? Kamu bercanda? Ya, baru sekarang kamu sadar? Kamu. Berani-beraninya kamu menggangguku? Baiklah, Mari kita lihat. berapa banyak uang yang kamu, CEO grup Lin yang merosot ini, masih punya untuk melawanku? Barang lelang kedua kami adalah sebuah pembakar dupa dari dinasti Harmoni. Harga pembukaan adalah 0. Siap kinaikan, minimal Rp20.000. Penawaran sekarang dibuka. Aku mengenalinya. Bukankah ini milik permaisuri pendiri dinasti Harmoni? Permaisuri de. Pembakar dupa Phoenix dan cincin. Kesukaannya, ku dengar hilang di luar negeri. Tak kusangka akan kembali. Lihatlah pengerjaannya. Warnanya. Tak diragukan lagi asli. Ani, apa yang kamu tertawakan? Mungkinkah ini juga palsu? Tidak juga. Ini memang dari permaisuri pendiri dinasti Harmoni, pembakar dupa permaisuri Dugu. Namun, digunakan untuk menghilangkan bau toilet istana. Aku ambil ini, Rp200.000. Ini harta karun dinasti Harmoni. Kamu cuma menawar 200.000? 1 juta rupiah. Ini dia. 4 juta rupiah. Bapak Cheng langsung melipat gandakan harganya. Sekali tibas. Sepertinya dia sangat yakin dengan penilaiannya. Karena Bapak Cheng sudah bergerak. Apa kesempatan kami untuk bersaing? Ah, aku penasaran apakah Bapak Lin akan bergerak. Apa yang mereka tertawakan? Mereka tidak mencoba menaikkan harga tawaranku lagi, kan? Jangan hirakan mereka. Guru Nimbus bilang bahwa bintang keberuntungan pernah memberkati keluarga kerajaan dinasti Harmoni. Jika kamu bisa mendapatkan barang yang digunakan keluarga kerajaan, mungkin bisa meningkatkan nasibmu. Karena yang bilang Guru Nimbus, pasti bisa diandalkan. Aku pasti terlalu banyak berpikir. 4 juta rupiah untuk penghilang bau toilet. Iya, mau bantu naikin harganya. Frank mulai dengan tawaran tinggi. Hanya untuk menakuti penawar lain. Aku khawatir, dia sudah mencapai batas keuangannya. Memaksanya akan berbalik merugikan. 20 juta, sekali. 20 juta, 2 kali. 20 juta, terjual. Selamat, Bapak Cheng. Liam Lin bahkan tidak mencoba menawar lebih tinggi dari kita. Benar-benar tidak punya selera. Dia tidak punya mata untuk harta karun. Tidak seperti kita yang punya bimbingan seorang master. Mana mungkin dia tahu nilai sebenarnya barang ini? Nah, itu baru pembakar dupa dinasti Li. Masih menyimpan aroma berusia 1000 tahun itu.
Aku tidak mencium apa-apa. Sebenarnya, aku rasa aku mencium sesuatu. Agak pisuk. Kamu belum tercerahkan saja. Luangkan lebih banyak waktu dengan harta karun ini. Lama-lama kamu akan membaik. Oh iya. Masuk akal juga. Dia benar-benar mengira pengharum ruangan toilet itu adalah harta karun. Ayah, kita harus dapatkan yang ini. Haruska kita tunggu sebentar lagi? Tidak perlu, aku tahu persis apa isinya. Apa kamu punya penglihatan sinar X atau apa? Ah, yang bener aja. Masa aku punya penglihatan sinar X? Ini barangku. Aku akan mengenalinya bahkan dalam bentuk abu. Selanjutnya, meteorit luar angkasa berusia 5.000 tahun. Kami telah menamainya batu bata surgawi. Meteorit luar angkasa macam apa ini? Kok bisa berbentuk kotak sempurna? Sepertinya ini dipotong. Ini tidak pernah dimodifikasi secara artifisial. Bentuknya yang seperti bata ini terbentuk secara alami. Nah, itulah yang membuatnya sangat istimewa. Istimewa? Apa istimewanya? Kita bukan pakai JS Lab. Gumpalan abu-abu jelek ini, buat penindas kertas aja nggak bagus. Dan komposisinya tidak diketahui. Aku khawatir. Ini mungkin radioaktif. Ya, nggak mungkin, lupakan saja. Mari kita lihat barang berikutnya. Batu bata surgawi. Benda ini, mungkinkah ini semacam harta karun? Gina. Pergi tanyakan pada guru Nimbus tentang ini. Oak. Halo? Ini sang guru. Kamu yakin ini yang kamu mau? Tentu saja. Ayah, jangan coba-coba meremehkan batu bata surgawi ini. Mungkin terlihat biasa. Tapi ini dari alam surgawi. Alam surgawi? Tempat seperti itu memang ada? Pasti ada. Batu bata surgawi ini adalah sesuatu yang kubawa saat aku turun ke bumi. Bintang keberuntungan kecil. Seorang pencuri keberuntungan sedang mengamuk dengan keberuntungan dunia. Sebaiknya kamu turun ke sana dan periksa. Tidak, bukannya kalian berdua yang menanganinya. Aku yang mengurus umur, bukan keberuntungan. Membuat seseorang hidup selamanya. Lebih baik biarkan dia mati saja. Betul sekali. Jika keberuntungan dunia kacau balau, menyebabkan penderitaan meluas, maka kamu bisa ucapkan selamat tinggal pada semua. Bubble tea buatan manusia yang enak. Wah, itu tidak boleh terjadi. Baiklah demi bubble tea yang enak, aku berangkat. Ah, akhirnya kita berhasil menipu si nakal kecil itu untuk turun. Hahaha. Batu bata surgawi, ini benar-benar sebuah bata dari alam surgawi. Kekuatan spiritualnya jauh melampaui benda biasa manapun. Ini bisa menghidupkan kembali orang mati. Ayah, matamu bisa sembuh total. Oak. Aku akan menawar, tapi tidak sekarang. Maksudmu apa? Nanti kamu lihat. Para ahli kami belum bisa mengetahui komposisi batu bata surgawi ini. Sulit untuk diapresiasi nilainya. Itulah sebabnya benda ini ada di lelang ini. Harga pembukaan adalah Rp0. Mulai. Bagaimana kita bisa menawar benda ini? Ini benda apa sih? Nggak tahu. Apa guru Nimbus sudah merespons? Sang guru berkata, tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual. Itu hanya benda biasa. Dibikin-bikin misterius aja. Kukira ini semacam harta karun. Mengecewakan sekali. Ada yang mau menawar? Lihat, bahkan Bapak Cheng dan Bapak Lin tampaknya tidak tertarik. Apa kita benar-benar akan menyaksikan item pertama yang tidak laku terjual? Nona Zhang, reputasimu sebagai juru lelang utama akan hancur hari ini. Ini akan jadi yang pertama kalinya. Itemmu tidak laku, kan? Ada yang mau bantu dan menawar dengan harga cadangan? Dengan kehadiran Bapak Lin dan Bapak Cheng, siapa yang berani mencuri perhatian mereka? Katanya, Bapak Cheng, Kinol Nona Jiang, mungkin dia akan membantunya. Cuma Rp20.000. Ayo tawar saja. Jangan buru-buru. Untuk juru lelang cantik kita, aku akan turun tangan. Rp20.000. Oh, dia menawar. Cepat tawar. Tunggu sebentar. Kalau ditunggu lagi, batu bata surgawi itu akan jadi miliknya. Kalian orang dewasa ini nggak bisa dipercaya. Janji sesuatu terus ingkar. Jangan khawatir. Aku pasti akan memenangkannya. Ayah, kamu penuh kejutan. Terima kasih, Bapak Cheng. Saya hargai sikapnya. 100.000 sekali. 100.000, 2 kali. 100.000. 100.000. 110.000. Liam. Kau coba membuatku marah. Tidak, Frank. Kau salah paham.
Itu sama sekali bukan niatku. Lalu kenapa tunggu sampai sekarang? Begitu aku menawar, kau langsung ikut? Oh, Tidak memperhatikan. Baiklah. Mari kita lihat sampai sejauh mana kau mau membawanya. 200.000, 210.000, 300.000. 310.000. Bapak Lin cuma naikkan 10.000 setiap kali. Tenang sekali, sepertinya tidak terlalu tertarik. Kereza, dia cuma cari gara-gara dengan Bapak Cheng. Mereka saling serang. 500.000. 510.000. 1 juta. Tunggu, Jangan hentikan aku. lihat ekspresi Liam. Dia sama sekali tidak menginginkannya. Dia sengaja menawar melawanmu. Baiklah, main-main lagi denganku, ya? Kalau begitu aku naikkan harganya dan buat dia ikut. Lalu aku naikkan harganya dan buat dia mengikuti. Kalau kau benar-benar tawar setinggi itu, dia pasti tidak akan ikut. Liam bukan orang bodoh. Hanya untuk menyakitiku. Dia akan terus lanjut. Kau tahu pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lot terakhir adalah yang benar-benar penting. Jangan rusak rencana guru. Baiklah. 510.000. Sekali. 510.000. 510.000. 2 kali. Ada to Warren Lane. Bapak Cheng. Tidak Lanju? Kenapa aku harus terus menawar? Karena Bapak Lin sangat menyukainya, aku serahkan padamu. Pria jelek itu, sudah habis uangnya? Tidak akan berhasil padaku. Liam, Kau pikir aku akan terjebak dengan trik yang sama 2 kali? Harus bagaimana ayah? Dia tidak menggigit umpan. 510.000. Ketiga dan terakhir. Turjual. Selamat, Bapak Lin. Wih, kita benar-benar dapat. Ayah, gimana sih ayah bisa mikir buat nakutin pria jelek itu? Aku dan Frank gak akur. Kalau aku nawar, dia pasti ikutan. Cuma kalau dia curiga, dia baru akan ragu-ragu. Ayah, kalian orang dewasa cuma lebih pintar dikit aja dari aku. Tentu saja. Kalau aku lebih bodoh dari kamu, berarti 30 tahun lebih ini aku sia-sia. Tapi, Batu bata surgawi ini rasanya biasa aja. Kamu yakin ini yang kamu cari? Benda dari alam surgawi bukan untuk dinilai manusia biasa. Ayah, kamu masih terlalu polos. Hanya kekuatan ilahi yang bisa ungkap rahasianya. Oh, Lihat ya. Liam Lin ini mengerutkan kening karena keluar $500.000. Sepertinya arus kas keluarga Lin memang sudah kering. Itu akibatnya kalau mau mengakali aku. Sekarang dia terjebak dengan barang itu. Lihat, apa itu? Sepertinya itu berasal dari sisi Bapak Lin. mungkinkah ini giok roh batu pangu? Presiden Grant. Presiden Grant. Presiden Grant dari Serikat Penilai. Bukankah dia sudah pensiun 5 tahun lalu, dan bersumpah tidak akan menilai harta karun lagi? Bapak Lin, Giok roh di tanganmu. Bolehkah saya melihatnya, giok roh? Maksudmu, batu bata surgawi ini? Permisi, Presiden Grant. Anda bilang Bapak Lin punya giok roh? Tepat sekali. Itu memang benar. Apa itu giok roh? serius? Kamu tidak tahu? Guru Wufu sendiri yang mengonfirmasinya. Itu adalah ramuan ajaib yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Benar sekuat itu, Presiden Grant? Kalau saya tidak mengalaminya sendiri, Saya juga tidak akan percaya. bahwa batu sekecil itu bisa menyimpan kekuatan sebesar itu? Dulu, saya sakit parah. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan saya. Saya siap mencari sudut terpencil di pegunungan terpencil dan mengakhiri segalanya. Tapi kebetulan sekali, saya menemukan sepotong giok roh di pegunungan itu, tidak lebih besar dari kuku. Guru Wufu bilang itu adalah giok roh. Saya menyerahkannya kepada Guru Wufu. Saya minta dia menyiapkan obat untuk saya. Setelah itu, saya mulai semakin membaik hari demi hari. Dan saya tetap hidup sejak saat itu. Saya penuh energi. Sepotong yang tidak lebih besar dari kuku, giok roh, bisa menyembuhkan penyakit terminal? Tapi yang dimiliki Bapak Lin sebesar telapak tangan. Bukankah itu berarti? Tidak mungkin. Sang guru jelas bilang,
Ini cuma batu biasa. Giok roh apa? Menurutku ini cuma tipu-tipu yang direkayasa oleh lelang Zenith dan serikat penilai. Bapak Cheng, Anda mungkin tidak percaya Denit. Tapi Anda tidak bisa menghina integritas profesional saya. Seiya, Grant. Bersumpah atas kehormatan seumur hidup saya, bahwa ini adalah giok roh. Benar sekali. Bukankah ini batu bata surgawi? Bagaimana bisa jadi giok roh? Bahkan sebutir pasir dari surga jatuh ke dunia fana bisa menjadi harta karun langka. Apalagi batu sebesar ini. Reputasi Presiden Grant sebagai seorang penilai sangat terkenal. Mungkinkah guru itu benar-benar salah? Guru siapa? Setelah semua persembahan yang keluargaku berikan padanya, dia bahkan tidak bisa mengenali giok roh. Bapak Cheng, lalu bagaimana dengan harta karun yang kita beli ini? Hai. Presiden Grant, bisa tolong lihat ini? Apakah ini asli? Kerajinan cangkir anggur ini cukup menarik. Ini adalah replika cangkir giok naga 8 lengkung dinasti angkasa. Yang Paling Meyakinkan Yang Pernaculia. APA? Replika? President Grant. Aku membeli ini di Lelang Zenithmu. Apakah Denit terang-terangan menjual barang palsu? Kembalikan. Aku minta uang kembali. Tenang, tenang, Bapak Cheng. Kendalikan diri. Aku hanya bilang ini replika. Bukan berarti. Ini bukan barang antik. Maksudmu apa? Mencari-cari alasan? Ini memang sebuah replika. Tapi ini dibuat oleh pengrajin dinasti angkasa. Sekitar waktu yang sama saat cangkir 9 lengkung asli dibuat. Jadi, ini juga sebuah barang antik. APA? Kalau yang ini, apakah ini juga palsu? Yang ini asli. Ini memang dari istana dinasti Harmoni. Sebuah pedupaan Phoenix dan cincin. Lihat, sudah kubilang. Guru itu benar-benar punya mata untuk hal-hal seperti ini. Nama. Aku ingat. Barang ini digunakan oleh keluarga kerajaan dinasti Harmoni di jamban mereka untuk menutupi bau. APA? Gigi. Kamu pegang. Mana bisa? Pau, kamu yang ambil. Ini harganya 20 juta dolar. Dasar wanita boros. Kamu yang menjatuhkannya. Jangan salahkan aku. Kamu yang ambil. Aku. Tidak. Ayah, kita sudah mendapatkan apa yang kita cari. Ayo pergi. Oh. Tunggu, Bapak Lin. Bisakah kamu menjual giok itu padaku? Aku tawarkan 20 juta dolar. Memiliki giok roh itu seperti memiliki nyawa kedua. 50 juta itu bukan apa-apa. Aku tawarkan 100 juta. Bapak Lin, 300 juta. 400 juta. Jual padaku. 500 juta. 600 juta. 800 juta. 1 miliar. Aku mau. Aku bisa naikkan lagi. Berikan padaku. Berhenti. Kami tidak menjual giok roh. Kalian semua bisa lihat mataku. Aku butuh giok roh ini. Tidak dijual. Bapak Lin. Parhadaran. Kami akan menyediakan pengawalan untuk barang-barang lelang, untuk memastikan pembeli pulang dengan aman. Transaksi lebih lanjut sebaiknya dilakukan secara pribadi. Kalau tahu batu tak berharga ini adalah giok roh, aku pasti ikut menawar. Ngomong gitu sekarang buat apa? Sepertinya Bapak Lin menemukan harta karun tersembunyi, ya? Sayel, kenapa aku tidak punya keberuntungan seperti itu? Bukan. Ini bukan keberuntunganku. Ini gadis kecil di sampingku ini. Dia yang membawa keberuntungan ini untukku. Kalau Liam Lin menggunakan giok roh untuk memulihkan penglihatannya, bukankah itu merusak semua rencana kita? Bapak Cheng, kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Kamu tanya aku? Tanya saja si tua bangka itu. Dia yang suruh kita beli semua barang rongsokan ini. Buat APA semuanya ini? Aku harus segera memberitahu guru. Giok roh sudah muncul. Liontin Jayak Dynasty, Awanitara. Vas bunga giok dan kaca dinasti bintang. Ornamen kayu nanmu tangisan Phoenix dinasti barat. Iris.
Tidak ada satupun kesalahan. Kamu sudah lebih dari siap untuk lulus. Lihat apa yang terjadi padaku. Bagaimana mungkin aku bisa keluar lagi? Jangan putus asa, selama kita menemukan giok roh. Luka-lukamu bisa disembuhkan. Tidakkah kau ingin cepat sembuh? Dan bertemu keluargamu lagi? Jokro itu satu dalam sejuta. Tidak akan mudah mendapatkannya. Guru, giok roh sudah muncul. Jadi, bagaimana hasilnya? Kamu dapat barang spiritual yang berguna? Hei, dengan aku yang menanganinya gampang banget. Lihat cahaya itu. Pasti bukan barang biasa. Bagus sekali. Mata Liem. Bisa disembuhkan. Oke nenek, suruh ayah duduk bersila di tempat tidur. Aku akan pakai giokro untuk buat obatnya, dan bantu ayah mengusir aura jahat. Oke. Aku akan siapkan semuanya. Ayah, ini minum pil eliksir ini. Ini akan menyembuhkanmu. Baiklah. Ayah, kenapa? Ayah, sudah enakan? Annie. Ayah, kamu bisa lihat? Ayah, kamu benar-benar bisa lihat? Ya, berhasil pada percobaan pertama. Sudah tahu aku pasti bisa. Ashley, Annie. Ya, Liontinmu, itu bersinar. Muridku yang baik. Siapa yang bicara? jangan khawatir ayah. Itu guruku. Aku adalah guru Annie. Aku menggunakan pesan 1000 mil untuk bicara denganmu. Guru, aku sangat merindukanmu. Kapan aku bisa pulang? Sekarang juga. Sungguh? Muridku, pahalamu sekarang sudah lengkap. Kamu bisa kembali ke gunung kapan saja, dan melanjutkan kultivasimu. Jadi Annie akan pergi. Jadi, muridku, apakah kamu akan kembali? Guru, boleh tidak kalau aku belum pulang dulu? Tentu saja boleh. Kalau begitu, kapanpun kamu siap untuk kembali, beritahu aku saja. Baiklah. Guru, di mana Annie? Kapan dia akan kembali? Dia masih menghadapi satu ujian lagi. Pahalanya belum lengkap. Kita hanya perlu menunggu. Apa? Kalau begitu kita harus segera bawa dia pulang. Aku akan mencarinya sekarang. Jika kamu ingin menghalanginya, silakan. Guru, maksudmu apa? Hidup penuh penderitaan. Seseorang hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Perjalanan Annie masih jauh dari selesai. Annie, kamu tidak pergi? Aku ingin tinggal dengan nenek dan ayah. Aku ingin bersamamu. Itu luar biasa. Selama kamu di sini, ini akan selalu menjadi rumahmu. Ayahnya kamu terlalu sentimental. Annie, Liontin Giokmu. Kenapa jadi putih? Oh, dari dulu memang putih. Tapi karena pahalaku kurang, jadi ternodai hitam oleh sial. Baru saja dibersihkan oleh pahala, jadi sudah kembali normal sekarang. Liontin ini terlihat sangat familiar. Liam. Ayah, kenapa kamu melamun? Ini mirip Liontin Gioknina. Annie, dari mana kamu dapat Liontin ini? Guru saya yang memberikannya. Dia bilang saat menemukan saya sudah memakainya. Gurumu. Di mana dia menemukanmu? Ya ampun ayah, banyak banget pertanyaannya. Guru bilang mereka menemukan saya di kota pemandangan laut. Kota pemandangan laut itu jauh sekali dari kota sungai, tempat kecelakaan mobil terjadi. Ini tidak mungkin hanya kebetulan.
Ayah, ada di bumi nggak? Lagi melamun lagi? Bukan apa-apa. Mungkin terlalu banyak berpikir. Tapis liontin Giocani. Sangat mirip dengan milik Nina. Bagaimana jika Annie adalah Nina? Walaupun saya imut dan cantik, kamu tetap tidak seharusnya terus-terusan menatap saya seperti itu. Benar. Annie Kita. Adalah yang paling imut dan cantik. Apakah dia atau bukan? Tes akan membuktikannya. Liam, kamu bisa melihat. Ya ampun, Annie, sayang. kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil. Hahaha. Saya adalah bintang keberuntungan kecil kalian. Ya, Annie adalah bintang keberuntungan kecil kita yang luar biasa. Denganmu di sini, keluarga kita. tidak akan ada lagi bencana. Hahaha. Nenek, kamu berlebihan banget. Oh, hahaha. Annie. Lihat. Itu adalah pesta kemenangan yang nenek siapkan untukmu. Penuh dengan semua makanan favoritmu. Hore! Ibu. APA. Saya rasa Annie mungkin adalah Nina. APA. Aku diam-diam mencabut. Rambu Annie. Ambil dua les Rambuini. Dan pergi tes. Baiklah, kita baru bisa tenang. Setelah memeriksanya, Sebelum hasil tes keluar. Jean Gamberi t'a eu Annie Dulu. Agar dia tidak berharap sia-sia. aku mengerti. Aku akan urus ini sendiri. Ngomong-ngomong, kamu juga harus siap mental. Jika kalau Annie bukan. Jangan khawatir. Diatiku, Annie. Sama seperti anakku sendiri. Apapun hasil tesnya, dia akan selalu menjadi putriku. Ayah, apa nama kartun ajaib itu? Aku mau nonton. Putri Elf. Sepertinya itu. Aku akan putarkan untukmu. Liam. Rambutnya sudah dikirim untuk dites. Hasil tercepat bisa didapat dalam 48 jam. Oak. Apakah Annie benar putriku atau bukan? Kita akan t'a eu Lusa. Nyonya, Bapak Lin. Nona muda dan Nona Nina sudah kembali. Apa? Liam. Ibu. Lama tidak bertemu. Aneh, kenapa wajah wanita ini kaku sekali? Enaka. Ini mimpi? Nina dan Kuila sudah kembali. Enaka. Kia? Bukannya Camus. Tewas dalam ledakan itu? Ledakan itu? Aku melompat dari tebing sambil memeluk Nina. Untungnya, seorang petani menyelamatkan kami. Kami beruntung bisa selamat. Cepat, sapa ayah. Ayah? Anak baik. Kamu sudah tumbuh besar. Kia. Selama bertahun-tahun ini, kenapa kamu tidak mencariku? Jangan salahkan ibu, ayah. Bukan dia tidak mau mencarimu. Tapi karena saat menyelamatkanku, dia jatuh dan kepalanya terluka. Dia bahkan lupa siapa dirinya. Maafkan aku, Liam. Sepertiang dikatakan Nina. Aku baru ingat belakangan ini. Namaku Kuila. Aku istrimu. Bukan salahmu. Ini salahku karena tidak waspada. Aku tidak menyadari lebih cepat kalau sopirnya disuap. Untuk mencelakaimu dan putri kita. Tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah kembali. Sekarang kalian sudah di rumah. Liam. Setelah sekian lama, kamu bahkan tidak mau. Mémé Lucu. Ayah, siapa dia? Kenapa dia ada di rumah kita?
Ini Annie, Putri Batiscu. Aigreco, Pangil dia Annie. Tidak, aku tidak mau punya adik. Nina. Jadi anak yang baik ya. Ani juga putri ayah. Pangil dia Annie. Aku nggak mau punya adik. Usir dia. Apa yang kamu bicarakan? Minta maaf ke Ani sekarang juga. Tidak apa-apa. Nanti saja dia memanggilnya Ani. Iya. Kalian baru saja bertemu. Wajar kalau masih malu-malu. Begitu kedua gadis ini saling mengenal, pasti akan baik-baik saja. Annie. Mafkan aku. Nina memang selalu mandiri. Dia belum terbiasa punya saudara. Sudahlah, jangan ngobrol di sini. Ayo masuk, biar Nina lihat rumah barunya. Hahaha. Pelan-pelan, Nina, jangan sampai jatuh. Dulu Nina dan aku tinggal di desa. Dia belum pernah tinggal di rumah sebagus ini. Jangan sungkan-sungkan. Tentu saja. Ini juga rumah Nina. Nina, pilih kamar mana saja yang kamu suka. Oke. Oh, Nina, kami hidupnya sangat susah. Tidak seperti Ani, yang tumbuh besar dengan kasih sayang dan perhatianmu. Itu tidak benar. Aku juga baru sampai di sini. Aku kasih tahu ya. Dulu, aku tidur di gunung bersama guruku. Malam hari bahkan ada serigala. Kia, aku sangat berhutang budi padamu dan Nina. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalasnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Ani. Dan tolong, anggap saja rumah sendiri. Liam, bukan itu maksudku. Aku mengerti, dan aku juga tidak bermaksud apa-apa. Apakah Quilla selalu seperti ini? Mungkinkah setelah amnesianya karena jatuh, kepribadiannya juga berubah? Ibu, ayah, cepat ke sini. Ada apa? Ibu, ayah, kamar ini mainannya banyak banget. Aku mau kamar ini. Itu kamar Ani. Tolong pilih yang gelap. Ayah, pembohong. Katanya tadi, aku boleh pilih kamar mana saja yang aku mau. Nina, sayang, jangan nakal. Ayah sudah jelaskan, ini kamar Ani. Pilih yang lain saja. Annie, selalu Annie itu. Aku sangat benci dia. Nina. Buka pintunya. Tidak, aku mau kamar ini. Tidak apa-apa, ayah. Kalau Nina mau, berikan saja padanya. Memberikannya? Tidak mungkin. Milikmu ya milikmu. Begitu Nina keluar, ayah akan ajak dia bicara baik-baik. MHM. Liam. Aku minta maaf soal ini. Nina besar bersamaku, di pedesaan. Ini salahku, tidak mendidiknya dengan baik. Tidak. Ini salahku. Seharusnya aku menemukan kalian berdua lebih cepat. Mulai sekarang, aku akan pastikan Nina mendapat semua pendidikan yang terlewatkan. Tante Gina bilang kalau aku cuma mencuri liontin giok milik Ani, maka Ayah Lin akan jadi ayah kandungku yang sebenarnya. Aku tidak akan jadi anak yatim tak berarti lagi. Nina, ada apa? Nina. Aku baik-baik saja. Aku cuma tersandung. Mantra anti pencurian di bungkusanku baru saja terpicu. Nina. Ayah, serahkan saja padaku. Jangan sentuh aku. Annie. Aku baik-baik saja, ayah. Nina, kenapa kamu begitu sulit minta maaf ke Annie? Aku cuma jatuh. Ayah, yang ayah pedulikan cuma Annie. Liam. Kenapa kamu memarahinya? Ya. Ninaku. Tidak sebaik budi pekerti Ani kesayanganmu. Itu pilihannya? Dia tidak pernah mendapat kasih sayang ayah sejak kecil. Kalau dia tidak kuat. Dia tidak akan bertahan. Maafkan aku. Bukan itu maksudku. Nina, kamu sakit di mana? Biar aku lihat tanganmu. Kamu ayahnya, bukan ayahku. Kamu dan Annie sama-sama putriku. Aku tidak mau dengar. Pergi dariku. Nina, ini obat yang dibuat guruku untukku. Kalau kamu merasa sakit, minum satu ini, dan rasa sakitnya akan hilang. Simpan saja kebaikan palsumu itu. Annie. Nina tidak bermaksud memecahkan botolmu. Tapi barang tanpa izin ini, seharusnya tidak dekat-dekat Nina kami.
Aku tidak mau dia jadi sakit. Ini bukan palsu, guruku yang membuatnya sendiri. Kia, kamu salah paham tentang Annie. Dia tidak berniat jahat. Iya. Justru Annie. Yang menyembuhkan mata Liam, kemampuannya luar biasa. Liam, bukan itu maksudku. Kamu tahu bagaimana keadaannya. Kesehatan Nina itu rapuh. Semua obat punya risikonya sendiri. Itu benar. Tapi anak-anak ya begitu. Terbentur atau tergores sedikit itu wajar. Cukup oleskan salep saja. Nina baru saja pulang. Dia masih beradaptasi. Obatnya nanti aku yang urus. Baiklah. Annie, kamu sebaiknya ambil kembali obat ini. Oh, kalian pasti sudah lapar. Biar nenek masak beba apa hidangan. Untuk menyambut Nina dan Kuila pulang. Oke, terima kasih, Ibu. Nina, kartun apa yang ingin kamu tonton? Ayah akan pilihkan untukmu. Putri kandung ayah sudah pulang. Mungkin sudah waktunya aku pergi. Ada yang gosong, ada iblis di sini. Tapi tunggu, hanya Nina yang masuk ke kamarku. Mungkinkah dia? Oh. Ya, ampun. Annie dalam masalah. Syukurlah, tidak ada yang serius. Menggunakan ramalan untuk segala hal. Itu keterlaluan. Makan malam sudah siap. Annie, makan malam sudah siap. Ayo makan, Annie. Mana Annie? Apa Annie masih di kamarnya? Liam, apa menurutmu mungkin? Mungkin karena Nina sudah kembali, Annie jadi bersembunyi di kamarnya? Tidak mungkin. Annie bukan seperti itu. Aku akan periksa dia. Annie? Ada apa dengannya? Ibu, Annie pingsan. Panggil dokter. Baik. Untung aku sudah siap. Mencoba meramal takdirku? Kamu tidak layak. Bapak Lin, berdasarkan pemeriksaan awal kami, tubuh Nona Annie tidak menunjukkan masalah. Lalu kenapa dia bisa pingsan? Kami belum bisa memastikan. Kami harus menunggu hasilnya. Gadis sialan itu benar-benar pingsan. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Selama aku menanamkan benda ini ke dalam tubuhnya, dia tidak akan pernah bangun. Kia, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku cuma tersandung di tanah yang rata. Sial. Iblis kecil itu ternyata punya jimat pelindung di tubuhnya. Aku salah hitung. Kok bisa sih kakimu terkilir di tanah yang rata? Hati-hati. Aku tidak apa-apa. Cuma Annie belum juga bangun. Aku agak khawatir. Kata dokter. Annie, sekarang baik-baik saja. Seharusnya dia sudah bangun. Liam, apa kamu tidak berpikir itu karena Nina sudah pulang sekarang? Jadi, Annie, Kuma pura-pura caripération? Kia, sejak kamu kembali, kamu jadi lebih mencurigakan. Dulu kamu tidak seperti ini. Liam, aku membesarkan Nina sendirian. Kalau aku tidak punya mental yang kuat, aku pasti sudah ditelan hidup-hidup. Aku tahu. Kamu cuma merasa itu tidak adil untuk Nina. Kamu pikir dia merebut posisinya. Tapi Annie juga putriku. Aku tidak mengharapkanmu memperlakukan mereka sama. Tapi hal-hal seperti itu, jangan diucapkan lagi. Maafkan aku. Aku salah bicara. Liam, Kuila. Ibu menyisakan makan malam untuk kalian berdua. Ayo, makan. Ibu yang akan jaga Annie. Ibu, aku tidak lapar. Ibu saja yang makan. Ibu sudah makan. Kamu saja yang makan. Kamu harus makan. Agar kuat menjaga Annie. Annie, kamu sudah bangun. Ayah. Bagaimana perasaanmu? Ada yang sakit di mana-mana? Ayah, Nina di mana?
Ya, Nina di mana? Oh. Nina? Siapa tahu dia kabur kemana. Aku akan telepon dia kalau begitu. Guru. Apa yang membawa guru ke sini? Di mana si bodoh ke silitu? Di sana. Di sebelah sana, si bodoh Kessel itu mendengar rencana kita untuk menyingkirkan Liam. Dan sengaja berusaha menghentikanku. Aku takut dia merusak segalanya, jadi kupukul dia sampai pingsan. Bodoh sekali. Dia benar-benar menganggap Liam sebagai ayah kandungnya. Begini selesai. Keluarga Lin akan runtuh. Dan kita akan memiliki semua yang mereka miliki. Guru. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Aku tidak sabar untuk melihat orang-orang bodoh di keluarga Lin itu menderita. Ashi. Jangan buru-buru, masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Karaila Kara, untuk menukar kejuasan ini, dengan Liam, mulai saat itu, pahala akan menjadi milik kita, dan dosa akan ditanggung keluarga Lin. Ayah, nenek, aku punya firasat ada yang tidak beres dengan Nina. Kenapa kamu bilang begitu? Bungkusan kecilku ada mantra pencegah pencurian, dan itu terpicu. Kamu pikir itu Nina? Mungkinkah Nina tidak sengaja memicunya? Itu mungkin. Tapi aku tidak bisa memastikannya. Ayah, nenek, berikan tangan kalian. Ini untuk apa? Segala spiritual ini akan melindungi kalian dari bahaya benda terkutuk. Ani, kamu terlihat pucat lagi. Kamu menggunakan kekuatan spiritualmu lagi, ya? Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah dan nenek tidak perlu kami danji. Keselamatanmu lebih penting daripada kami. Tapi aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Sama sekali tidak boleh. Kamu perlu istirahat. Jangan kemana-mana. Berbarang glace sekarang. Aku menyisakan bubur seafood untukmu. Tidur yang nyenyak, ya? Ayah dan nenek sangat baik padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Bahkan putri kandungnya sendiri pun tidak. Ayah, aku sudah sembuh total. Aku sudah pulih sepenuhnya. Baru sembuh sudah pamer? Ayah, nenek di mana? Nenek ada di dapur. Terakhir kali kamu pingsan dan ketinggalan. Jadi kali ini, nenek akan pamer keahliannya untukmu. Oke, kalau begitu aku akan ke dapur. Lihat makanan enak apa yang nenek buat. Nenek. Aneh, kamu ngapain di dapur? Nenek, aku agak lapar. Cuma mau lihat menu makan malamnya apa. Hampir selesai. Kamu keluar dulu sekarang. Jangan sampai tersedak asap masakan. Oke. Iblis kecil itu terlalu merepotkan. Hanya dengan menyingkirkannya, aku baru punya kesempatan untuk berhasil. Aneh, ini iga asam manis favoritmu. Cici pila. Tidak apa-apa, Nek. Nina yang harus mencicipi dulu. Kamu sangat perhatian. Ani, ini, Nina, coba sedikit. Terima kasih, Eni. Lihatlah betapa akurnya mereka. Tentang kejadian beberapa hari lalu, Guru Nimbus sama sekali tidak senang. Kalau terulang lagi, aku akan mengembalikanmu ke panti asuhan. Kamu akan kembali jadi anak nakal yang tidak diinginkan siapapun. Bibi Quilla, aku tahu aku salah. Tolong jangan usir aku. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Nanti, saat makan malam, taburkan bubuk obat ini di sumpitmu sendiri. Mengerti? Ya, aku dengar. Nina, kenapa? Nina, panggil dokter. Sekarang. Aneh, kamu meracuninya. Aku tidak. Jangan berani-berani menuduhku. Selain nyonya tua itu, hanya kamu yang masuk ke dapur. Itu tidak membuktikan aku meracuni apapun. Ini adalah tanda-tanda jelas keracunan. Annie, apa kamu tidak sengaja? Mais ma su quand ses yeux as-tu que dalam makanan? Ayah juga tidak percaya padaku? Aku. Liam, kondisinya semakin memburuk.
Sekarang Liam pasti akan mengusir gadis sialan ini. Lalu keluarga Lin. Akan Sepninya Berada di bawah pengawasan kita. Ayah. Bahkan ayah mencurigai aku? Kami baru saja memompa lambung pasien. Dia sudah tidak dalam bahaya sekarang. Terima kasih. Lihat, kalian berdua. Sudah kubilang, itu ulah gadis itu. Sejak Nina kembali, Ani sudah berniat jahat padanya. Aku tidak percaya. Ani juga makan iga asam manis itu. Kalau dia yang meracuninya, kenapa Ani baik-baik saja? Mungkin, dia minum penawarnya dulu. Di usia yang masih muda begini, Diabegituja. bagaimana bisa kita biarkan orang seperti itu dekat Nina? Ini semua salahku. Aku hanya furus merawat Nina, dan tidak memperhatikan perasaan Ani. Makanya dia melakukan kesalahan besar seperti ini. Liam, bahkan sekarang, kamu masih membela anak nakal itu? Kalau tahu Nina akan sampai, Berjuang antara hidup dan mati. lebih baik kubiar saja dia mati di desa, dan jangan pernah kembali. Cukup. Ani juga putriku. Aku juga bertanggung jawab atas kesalahannya. Aku akan mengajarnya dengan lebih baik. Jangan bicara lagi. Liam Lin. Kalau kamu terus membela anak nakal itu, maka kamu bisa lupakan aku dan Nina. Liam. Aku harus mengusir gadis sialan itu dari sini. Aku tidak bisa biarkan dia merusak rencanaku. Haruskah aku memperingatkan ayah? Tapi ayah tidak percaya padaku. Apakah Bapak Lin ada? Ayah tidak ada di sini. Tidak ada? Ada perlu apa dengannya? Nona, saya kesini untuk meminta obat. Tolong saya mohon. Bantu saya cari Bapak Lin. Obat? Obat apa? Giokroh. Kamu tidak terlihat sakit atau sial. Kenapa kamu butuh giokroh? Sejujurnya, aku mencari ini untuk putri angkatku yang malang dan menderita. Ikatan keluarganya lemah ya. Bapak tidak ditakdirkan memiliki anak. Lalu bagaimana Bapak bisa punya anak perempuan? Bagaimana kamu tahu itu, teman muda? Anak ini bukan putri kandungku. Aku mengangkatnya sebagai anak. 5 tahun yang lalu, aku sedang melakukan survei di pegunungan. Dan tak sengaja menyelamatkan seorang wanita muda yang kutemui. Seorang wanita muda? Dia masih bernapas. Lima tahun yang lalu? Kecelakaan ayah juga terjadi 5 tahun yang lalu. Ikatan keluarganya lemah. Dan wanita itu cacat dan amnesia. Tidak ada keluarga yang bisa ditemukan. Jadi aku menerimanya sebagai anakku sendiri. Sayangnya, wajahnya rusak. Dia menolak untuk keluar rumah atau bertemu siapapun. Siapa nama putri Bapak? Yang dia ingat. Hanyalah bahwa namanya dimulai dengan huruf I. Jadi aku memanggilnya Iris. 1 huruf sudah cukup, biar aku membaca nasibnya. Aneh, kenapa aku tidak bisa membaca apapun? Aku tidak tega melihat putri kesayanganku begitu murung. Aku ingin menggunakan giokroh untuk menyembuhkannya. Untuk membantunya menemukan ketenangan. Teman muda, bisakah kamu membantuku menghubungi Bapak Lin? Berapapun biayanya. Akan kuber. Maaf, tapi kami sudah menggunakan giokroh itu. Apa? Ya sudahlah. Memang sudah takdir. Maaf telah merepotkan. Selamat tinggal. Tunggu. Mungkin aku punya cara untuk menyembuhkannya. Tunggu sebentar, aku harus kembali untuk mengambil bungkusan saya. Sudah siap, di mana pasiennya? Ayo pergi. Ayo. Permisi Tuan. Iris tidak terlalu suka bertemu orang asing. Aku akan masuk dulu untuk memberitahunya, lalu aku akan kembali menjemputmu. Oke. Iris.
awas. Pelukan ini sangat hangat. Enaka, kamu baik-baik saya? Jangan lihat, jelek. Tidak jelek. Kamu sangat cantik, Iris. Kamu tidak perlu menghiburku. Aku tahu betapa menakutkannya wajahku. Aku tahu itu dengan sangat baik. Iris, teman muda, kalian berdua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Berkat Iris. Baru saja dia seperti induk ayam, membentangkan sayapnya untuk melindungiku. Keren sekali. Teman muda, ini adalah orang yang kubicarakan padamu, putri angkat saya. Iris, ini adalah nona muda yang saya undang untuk mengobatimu. Iris, kamu menyelamatkanku. Jadi aku akan menyembuhkanmu. Berapa umurmu? Kamu sudah tahu cara mengobati orang? Umur saya 5 tahun. 5 tahun. Aku selalu merasa, Kalau aku punya seorang anak perempuan, dia juga akan berusia sekitar 5,5 tahun. jangan meremehkanku, Iris. Aku sendiri yang menyembuhkan mata ayah. Ayahmu? Maksudnya Bapak Lin. Liam Lin. Nama itu terdengar sangat familiar juga. Biar aku periksa nadimu, Iris. Jangan repot-repot. Banyak dokter terkenal tidak bisa memperbaiki wajahku. Memeriksa nadiku percuma saja. Iris, aku bisa menghilangkan bekas luka di wajahmu. Aku juga bisa menyembuhkan setiap bekas luka di tubuhmu. Iris, percayalah padaku. Kenapa melihatmu begitu sedih? Hatiku merasa sesak. Baiklah kalau begitu. Silakan. Ini dia. Guruku bilang, jangan hindari pengobatan. Bagaimana? Tidak ada masalah. Dia akan baik-baik saja segera. Benarkah? Kamu tidak hanya sekedar berkata-kata, kan? Menghibur atau kebenaran, kamu akan tahu begitu dia sembuh. Teman muda, aku percaya padamu. Lebih baik aku percaya saja padamu. Aku tidak punya pilihan lain. Silakan. Herbal apapun yang kamu butuhkan, beritahu saja aku. Herbal yang kubutuhkan tidak ada di sini. Itu tidak mungkin. Pavilion Zenithku punya segalanya. Harta langka tak terhitung jumlahnya. Semuanya kecuali giokro. Bukan giokro. Tapi cukup mirip. Herbal yang kubutuhkan, hanya guruku yang memilikinya. Gurumu? Guruku adalah Resi Wufu. Selama 5 tahun aku mencari Resi Wufu yang sulit ditemukan itu. Dia gurmu? Liam, Ada yang tidak beres. Annie hilang. Apa? Kepala pelayan Winston bilang. Dia membawa semua barang-barangnya. Liam, Apa Annie sudah menyerah pada kita? Ini salahku karena membentak Annie. Aku menakuti Annie sampai pergi. Ibu. Suruh orang segera mencari. Kita harus menemukan Annie bagaimanapun caranya. Aku harus minta maaf padanya. Tidak heran kamu. Kamu memang anak yang cerdik. Jadi kamu adalah murid guru Wufu. Kalau begitu, Jadi wajahku benar-benar bisa diselamatkan. Maksudmu benar-benar apa? Dengan aku di sini dijamin berhasil. Nona muda. kamu harus segera menghubungi guru Wufu. Herbal apapun yang dia butuhkan. Berapapun biaya medisnya. Aku yang akan menanggung semuanya. Baiklah. Nona muda, sedang mencari apa? Apa kamu punya cara untuk melakukan pesan 1000 mil? Iya. Aku tidak pernah membayangkan. Harta karun langka seperti itu ada di dunia ini. Tunggu sebentar. Aha, ketemu. Jam tangan pinter? Iya. Benda ini tidak menghabiskan kekuatan spiritual sama sekali dan bisa mengirim pesan 1000 mil. Jauh lebih baik daripada jimat. Teknologi benar-benar mengubah segalanya, ya? Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga. Ketemu dia, guru. Bapak Lin, kami dapat petunjuk. Ada yang bilang bahwa Nona Annie bersama Lord Julian dari Pavilion Zenith dan dia dibawanya pergi. Bagus. Aku akan segera pergi ke Pavilion Zenith. Un tuc mangeant pu Annie. Ashui, tunggu. Apa? Mau cegah aku lagi? Kenapa aku harus begitu? Liam, aku sudah berubah pikiran. Mungkin Annie memang bukan yang meracunimu. Terus kamu mau apa? Liam. Aku pesankan cincin pasangan khusus untukmu. Dan kantong jimat keberuntungan untuk berkah. Maukah kamu memakainya bersamaku? Kita sudah menikah. Wajar saja. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku baru saja terjatuh tadi. Tanganku agak kotor. Ah, itu bukan masalah. Sini, biar aku pasangkan untukmu. Tidak usah. Tapi ini kan hadiahmu. Seharusnya tidak aku kotori.
Biar quand as-tu pendu di sini? Nanti akan kupakai. Baiklah, tapi kamu harus janji akan memakainya nanti. Ya? Baik. Guru, Muridku yang baik, apa yang bisa gurumu lakukan untukmu? aku kekurangan beberapa herbal. Bisakah guru mengirimkannya untukku? Tentu saja. Itu hal kecil yang bisa kulakukan. Apa yang kamu butuhkan? Sebut saja. Aku butuh ginseng 1000 tahun, teratai salju surgawi, lucidum kalsedon, buah teratai salju mutiara, dan juga... Halo, sinyalnya buruk. Sinyal di sini jelek. Aduh guru, aku cuma ingin menambah pahala. Tahu? Supaya aku bisa jadi bintang keberuntungan kecil kan? Tolonglah. Kamu boros sekali. Mau bangkrutkan gurumu yang tua ini? Guru, kalau tidak dikirim, aku akan pulang dan mengambilnya sendiri. Dan bawa semua sial ini bersamaku. Baiklah, sudah. Kamu benar-benar penagih utang kecil. Tunggu saja, aku akan menyuruh orang mengantarkannya untukmu. Ya, terima kasih guru. Nona muda, merampok guru Wufu seperti ini, tidakkah dia akan marah? Jangan khawatirkan dia. Begitulah sifat guruku. Dia cuma omong doang, tidak berani bertindak. Jangan khawatirkan dia. Annie. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Kupikir kau sudah meninggalkanku. Ayah, apa ayah kesini untuk menyalahkanku soal Nina? Annie, sekarang aku mengerti semuanya. Aku telah bersalah padamu. Maafkan aku. Apa kau mau pulang bersamaku? Ayah yang bodoh. Kita lihat saja nanti. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bersikap sebaik mungkin, dan segera memenangkan maaf Annie. Oak. Lihat apa ini. Ya, bagaimana ayah bisa punya ini? Quilla memberikannya padaku. Quilla, Nina, kenapa nama-nama itu terdengar sangat familiar? Ini adalah alat untuk mencuri nasib. Jika kalian berdua menukar benda-benda ini, nasib kalian akan benar-benar tertukar. Bagaimana bisa ada hal yang begitu keji di dunia ini? Agar ritual ini benar-benar berhasil, ritual itu harus dilakukan di tempat yang sering dikunjungi target dengan menanam 8 agen tersembunyi. Tempat tinggal permanen. Rumah keluarga Lin. Pasti sudah penuh dengan mereka sekarang. Ayah, nanti kita pulang dan periksa, cari agen tersembunyi itu. Annie, untung saja segel spiritualmu memperingatkanku. Kalau tidak, aku akan bodohnya tertipu lagi. Seharusnya kau mendengarkanku. Sekarang kau sudah belajar dari pengalaman. Jadi, bagaimana kita harus menangani ini? bain d'intercutukini. Aku tidak berani membuangnya begitu saja. Aku takut itu bisa membahayakan orang yang tidak bersalah. Beri padaku. Ha! Teman muda Annie, itu trik yang rapi. Kau masih sangat muda, tapi harus menangani semuanya sendiri. Pasti kau sudah banyak menderita. Annie, kami mendengar semua yang kau katakan tadi. Adakah yang bisa kami bantu? Kamu orang sakit-sakitan sebaiknya fokus saja untuk sembuh. Liontan giok ini terlihat persis seperti punyaku. Maafkan saya. Apa saya membuat Anda kaget? Bolehkah saya melihat liontin giok Anda? Maaf, saya lebih baik tidak. Maaf, permintaan saya terlalu lancang. Lupakan saja. L'Inkali, saya akan bawa Liontin Giok saya sendiri. Dan tanyakan padanya nanti. Iris, Julian, begitu herbalnya tiba, saya akan periksa kalian berdua. Saya harus kembali untuk bantu ayah melawan kejahatan. Baik, terima kasih. Teman muda Annie. Kami takkan bisa membalas kebaikan besar ini. Jika kamu butuh apapun dari Janet, katakan saja. Ke? Ayah, ayo pulang. Baiklah, ayo kita pulang. Annie, kamu sudah kembali. Nenek. Maafkan nenek, Liam sudah ceritakan semuanya. Saya salah paham tentang Anda. Saya sungguh minta maaf. Tidak apa-apa. Guruku selalu bilang, mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah kebajikan yang besar. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya tidak percaya Quilla akan mencoba menyakiti kita. Apa yang dia inginkan? Ibu. Saya curiga wanita itu. Mungkin bukan Quilla sama sekali. Hah? Dia sama sekali tidak seperti dirinya yang dulu. Dia bukan hanya palsu, tapi juga sangat jahat. Aku tidak percaya. Amnesia bisa mengubah kepribadian seseorang. Tapi dia persis seperti Quilla. Kalau dia bukan Quilla, Lalu siapa lagi dia? Sangat mungkin dia menggunakan ilmu hitam orang lain untuk mengubah penampilannya sepenuhnya. APA? Obat yang kuberikan pada Nina hanyalah tonik untuk manusia biasa. Hanya mematikan jika dimakan iblis. Pantas saja kamu memberi Nina obat itu. Jadi itu sebabnya. Meskipun bibi Quilla palsu itu tidak memakannya, reaksi Nina menunjukkan bahwa mereka pasti terlibat bersama. Kurasa mereka berdua adalah penipu. Jadi, di dunia ini,
sebenarnya ada cara untuk benar-benar mengambil alih penampilan orang lain. Mustahil untuk diwaspadai. Ya, menggunakan trik seperti itu untuk mendapatkan kepercayaan. Siapa yang akan mencurigai darah dagingnya sendiri? Aneh, bisakah kamu melihat siapa mereka sebenarnya? Aku tidak bisa melihatnya. Mungkinkah mereka bekerja sama dengan kelompok formasi pemikat aura? Mereka tidak memiliki aura jahat pada diri mereka. Mereka mungkin menggunakan metode khusus untuk menghilangkannya. Aku tidak bisa memastikan. Tidak apa-apa. Kita bisa menyelidiki perlahan. Mereka sangat mengenal kita. Bahkan mungkin kenalan. Ya. Ayah, sementara Bibi Quilla palsu itu dan Nina palsu sama-sama di rumah sakit. Mari kita geledah rumah dari atas ke bawah dan temukan agen tersembunyi. Oke. Bagaimana caramu ingin melakukannya? Katakan saja, kami akan membongkar tempat ini jika perlu. Kalian tidak perlu, lihat saja aku. Ambil posisi kalian, jaga altar. Dengan perintah yang maha tinggi, cari dan tangkap roh jahat. Mulai! Balik. Sudah selesai? Bukankah kita akan mencabut 8 agen tersembunyi itu sampai ke akar-akarnya? Mencabutnya langsung akan membuat mereka curiga. Aku sudah mengubah formasi penukar takdir menjadi formasi serangan balik. Jika mereka berani menyerang keluarga Lin, merekalah yang akan terluka. Aneh, kau memang luar biasa, sayang. Hahaha. Ayah, tolong turunkan kepala sedikit. Ada apa? Ayah, pakai cincin ini. Itu akan membuatnya lebih meyakinkan. Annie? Annie, kenapa? Annie. Bayar aku yang urus. Siapa di sana? Kamu siapa? Aku adalah Guru Annie. Nama Taois saya Wufu. Ku adalah guru Wufu yang legendaris itu? Benar. Teman muda Lin. Aku perlu meminjam sebagian pahalamu. Saat seseorang mencapai pencerahan, bahkan hewan peliharaannya naik ke surga. Saat seseorang menanam kebajikan, seluruh keluarganya mendapat manfaat. Guru, maksudmu apa? Ini mistik. Kalau tidak mengerti, lupakan saja. Cobaan belum berakhir, waktunya belum tepat. Guru, berapa lama lagi sebelum Annie bangun? Segera. Guru, apa yang kau lakukan di sini? Kamu nakal kecil. Bukannya kamu yang minta aku bawa herbal? Kamu terlalu bergantang pada seni mistik. Guru, kok bisa cepat sekali sampai sini? Aku dapat firasat, kalau kamu sedang dalam kesulitan. Jadi gurumu langsung berhenti dari semua pekerjaan, dan buru-buru ke sini. Wah, herbal ini jumlahnya persis seperti yang kuminta. Guru, hari ini kamu luar biasa dermawannya. Hei, kamu nakal kecil. Kapan pernah aku tidak peduli saat kamu kesusahan? Annie, tadi kamu tiba-tiba pingsan. Kebetulan guru Wufu baru saja tiba dan menyadarkanmu. Aku pingsan? Guru, apa yang terjadi? Kamu terlalu bergantang pada seni mistik. Kamu menghabiskan semua pahala yang supaya kamu kumpulkan. Itu sebabnya kamu pingsan. Ini peringatan dari langit. Kamu tidak bisa terus begini. Tapi kalau aku tidak pakai seni mistik, bagaimana aku bisa melindungi ayah dan nenek? Kamu ini bodoh sekali. Pakailah otakmu. Kedong-kedong. Urusan orang dewasa harus diserahkan pada orang dewasa. Benar, Annie. Kamu tiba-tiba pingsan tadi, membuat kami semua ketakutan setengah mati. Sekarang kami semua sudah tahu siapa yang berusaha menyakiti kami. Sisanya, serahkan pada kami untuk menanganinya. Tapi kalian semua cuma manusia biasa. Kalian tidak punya kultivasi. Bagaimana bisa melawan roh jahat? Teman muda Lin dan nenek Lin sama-sama dilindungi aura emas pahala. Saat ini, kami melihat mereka, tapi mereka tidak melihat kami. Jadi berhentilah mengkhawatirkannya. Aneh, untuk saat ini, kamu istirahat saja yang baik. Kalau ada sesuatu terjadi padamu, meski kami selamatkan keluarga Lin, itu hanya akan jadi cangkang kosong. Baiklah. Tunggu. Aku bilang akan mengobati penyakit Tante Iris. Janji yang sudah dibuat harus ditepati.
Kalau kamu hanya menggunakan keterampilan medis. Itu seharusnya tidak apa-apa. Bapak Lin, Nona Nina sudah sadar. Siap, aku segera kerjakan. Nina palsu sudah bangun. Ya, aku harus ke sana, atau mereka bisa curiga. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Tunggu dulu. Kapan aku pernah bilang akan ikut denganmu? Hah? Kamu baru saja mengambil semua herbal itu dariku. Dan kamu masih berharap aku mau membantu? Kamu yang bikin masalah. Sekarang tanggung sendiri. Sampai jumpa. Guru Wufu itu, dia benar-benar misterius dan tak terduga. Guru memang suka pamer kehebatannya. Jangan dipedulikan. Ayah, nenek, ayo kita pergi. Liam, kamu akhirnya datang. Nina bangun dan tidak melihatmu. Dia terus menangis minta ayahnya. Nina, Ayah. Aku minta maaf, Annie. Aku cuma ingin ayah untukku sendiri. Aku bawa Annie. dia d'attend un truc main à maf. Betul, kamu menyakiti cucu perempuanku. Minta maaf. Aku minta maaf, Nina. Nah, baru benar. Keluar. Nina tidak ingin melihatmu. Liam, Annie kan masih anak-anak. Wajar saja kalau dia melakukan kesalahan. Jangan terlalu keras padanya. Anak-anak, Nina adalah satu-satunya anakku. Annie bukan putriku. Sepertinya Liam Lin sekarang sudah benar-benar muak dengan gadis sialan itu. Wanita ini sama sekali tidak seperti Quilla yang asli. Beraninya dia memakai wajah Quilla dan berkomplot. Manjijikan. Ngomong-ngomong, tentang cincin yang kamu berikan padaku itu, aku memakainya. Bagaimana penampilanku? Terlihat bagus. Oh, iya. Cincin ini tahan air. Jangan dilepas, bahkan saat mandi sekalipun. Mengerti. Keluarga untuk Nina Lin, silakan datang untuk menyelesaikan biaya pengobatan dan akomodasi. Aku ayahnya. Aku akan pergi menengok Annie. Ada yang tidak beres. Ada apa, Guru? Tidakkah kamu menyadarinya? Liam Lin menjadi semakin dingin padamu. Bukankah dia selalu seperti itu? Dia hanya memedulikan gadis sialan itu, Annie. Oh, Guru. Liam Lin sekarang memakai cincinnya. Kali ini, tidak ada yang bisa salah. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Begitu kita berhasil, pahala keluarga Lin adalah milikmu. Saham grup Lin menjadi milikku dan Bapak Cheng. Jangan coba-coba ingkar janji. Aku tidak tertarik dengan uang kotor keluarga Lin. Kamu bisa ambil semuanya. C'est pas cas. Tunggu. Sekarang apa lagi? Aku masih punya firasat buruk. Ambil ini dan taruh di makanan atau minuman Annie. Hanya setilat ya Tayara. Aku bisa merasa tenang. Tapi gadis sialan Annie itu terlalu tajam. Bagaimana jika dia menangkap basah kita memberinya obat? Karaila Kara, agar Liam Lin sendiri yang memberikannya padanya. Dia akan menerimanya darinya. Haha, aku tadi di ruang rumah sakit. Hampir saja ketahuan. Jangan khawatir, Nenek. Aktingnya bahkan lebih buruk dari kita. Ayah, akting kita payah banget. Menurutmu mereka bakal percaya nggak? Mereka nggak punya pilihan selain percaya. Semakin banyak kekuatan super yang dimiliki seseorang. Semakin bergantung mereka padanya. Hah? Aku nggak ngerti. Andai saja orang dewasa nggak serumit ini, pasti enak banget. Yang bikin aku khawatir, mereka mungkin bakal menargetmu. Hanya kamu yang bisa melihat kebohongan mereka. Biar aman, mereka pasti mau menyingkirkanmu. Terus kita harus gimana? Annie masih lemah. Gimana kalau terjadi sesuatu padanya? Oke, Ayah. Kukira kamu orangnya jujur banget. Ternyata kamu juga licik. Haha. Orang yang terlalu jujur, gimana bisa ngelola perusahaan? Cuma karena aku nggak punya kekuatan super, bukan berarti aku bodoh. Oke, kalau gitu aku tinggal duduk manis aja. Haha, bagus.
Liam, Annie Dimana? Nina nggak suka dia, kan? Jadi aku taruh dia di kamar sebelah. Ada apa? Aku pakai kompor di suite VIP, buat bikin bubur. Jean puis Annie. Kita makan bareng. Bukannya kamu nggak suka dia? Aku udah mikir. La Jipula. Annie cuma anak kecil. Wajar kalau dia bikin kesalahan. Ini, bawa ini ke Annie. Kuharap kedua gadis ini bisa melupakan masa lalu dan akur. Qui est Marie là? Kukira kau punya sedikit nyali. Ternyata berakhir seperti tikus diracuni. Juga. Singkirkan dia. Dan pastikan tidak ada yang melihat. Annie? Mana Annie? Ibu lihat Annie? Tidak. Kenapa menanyainya? Ada apa, Liam? Apa yang terjadi? Annie hilang. Apa? Sudah cek di lantai bawah? Aku sudah mencari di mana-mana. Tidak ada sama sekali. C'est orang anak. Tidak mungkin hilang begitu saja. Liam. Menurutmu, Dia tidak tahu dengan tes canon. lalu mengamuk dan kabur? Mungkin. Liam. Liam. Ayah. Liam. Saatnya telah tiba. Nyonya Lin. Sebaiknya ibu panggil dokter. Aku akan urus Liam. Baik. Guru. Anda bisa mulai ritualnya. Keberuntungan dan kesialan terjalin. Nasib baik dan malapetaka saling memantul. Tangan sejernih cermin. Yin dan Yang sekarang terbalik. Guru. Guru. Apa yang terjadi? Kenapa formasi saya gagal? Coba tebak. Camus. Bagaimana kamu masih hidup? Camus. Kamu manusia atau hantu? Aku hantu. Hantu ganas. Aku sengaja datang untuk mengambil nyawamu, untuk merobek topengmu dan melihat wajah aslimu. Apa yang perlu didekatkan? Dia punya bayangan. Dia cuma pura-pura saja. Aku tidak akan melawanmu. Lawan dirimu sendiri saja. Apa yang terjadi? Kenapa seranganku ke Liam Lin malah berbalik ke arahku? Tentu saja. Karena langit punya mata. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Liam, kamu tidak apa-apa? Tentu. Kalian saja baik-baik saja. Masa aku bisa kenapa-kenapa? Kamu menipuku. Justru kamu yang menipu kami. Sebenarnya kalian berdua siapa? Dan kenapa menyamar sebagai Quilla? Untuk menipu kami? Mau tahu? Kalau begitu lepaskan aku. Nanti aku kasih tahu di mana Quilla yang asli. Dia bohong. Dia tidak tahu apa-apa. Ayah, tangkap dia. Ini akibat ulahmu sendiri. Jean Gonlari. Guru. Jangan tinggalkan aku. Bawa aku. Lebih baik kamu mati daripada aku. NAK, kita akan bertemu lagi. Jangan lari. Adik seperguruan. Akhirnya kau muncul juga. Kakak seperguruan, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja, aku kesini untuk menangkapmu. Dulu, kau diam-diam mempelajari seni terlarang sekte kita. Aku menangkap basah kau. Kau tak bisa mengelak dari ini. Kau bahkan melukaiku. Dan akhirnya, kau membelot dari sekte. Ha! Tan. Guru, kupikir kau sudah pergi. Mengapa kau kembali? Oh, anak bodoh. Itu semua hanya sandiwara. Kau mencuri ilmu rahasia sekte kita. Sekarang, aku akan membersihkan barisan kita untuk guru kami yang telah tiada. Kakak seperguruan,
Kakak seperguruan, aku membuat kesalahan besar. Kumohon, ampunilah aku. Kakak seperguruan, kalian adalah yang terpilih. Bagaimana mungkin kalian mengerti rasa sakit kami, orang biasa-biasa saja? Betapapun kerasnya aku berusaha bertapa, aku tetap tak bisa memahaminya. Itulah yang menyesatkanku. Kakak seperguruan, aku salah. Kumohon, ampunilah aku. Demi guru kami yang telah tiada, aku bersedia memberimu satu kesempatan terakhir, tapi kau menyia-nyiakannya. Sudah selesai. Sudah beres. Guru, gerakan tadi namanya apa? Yang tadi itu loh, keren banget. Aku juga mau belajar, boleh? Nanti aku ajari kamu. Pertama, kita urus dulu angkaman ini. Aduh, Resi, kasihanilah aku. Resi, tolong ampuni aku. Semuanya gara-gara si pembohong itu. Dia yang menipuku. Dia yang memaksaku. Aku cuma orang biasa. Orang biasa. Mana punya keserakahan sebesar itu? Demi keserakahanmu, kau tak segan mengubah wajahmu. Sanggup hina. Resi, tolong pertimbangkan. Si pembohong itu yang mempesonaku. Dia pakai ilmu hitam untuk memaksaku ganti wajah. Kamu siapa? Kalau mau tahu, lihat saja nanti. Angkat kepalamu. Fire semua orang melihat dengan jelas wajah aslimu. Gina, ternyata kamu dari tadi. Bapak Lin, aku tahu aku salah. Aku akan mengaku semuanya. Semua gara-gara si pembohong itu. Dan Frank Cheng. Bukan semuanya. Aiku. Tentu saja aku tahu. Bukan cuma ide kamu. Aku tahu kamu serakah. Tapi tidak berani. Tapi aku tak menyangka. Koberani Berse-Concol, Dangan Frank Cheng, intuitement slakeku. Bapak Lin, aku tahu banyak rahasia Frank Cheng. Asal Bapak mau mengampuniku, aku bisa bantu Bapak balas dendam padanya. Tidak usah. Aku tidak mau berurusan dengan cara-cara licikmu. Bapak Lin, istri Bapak, Quilla, juga dibina oleh Frank Cheng. Apa? Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? 5 tahun lalu, Frank Cheng sudah bekerja sama dengan si pembohong, Nimbus. Dia mengikuti perintah si pembohong itu. Jadi, dia menyuap supir Bapak untuk mengatur kecelakaan mobil itu. Jadi kejadian 5 tahun lalu juga ulahmu. Bapak Lin, aku sudah mengatakan semuanya. Bisakah Bapak melepaskanku? Mais les passe-mu? Mustahil. Bawa dia ke pihak berwenang. Biar dia jelaskan sendiri pada para petugas. Tidak. Aku tidak mau pergi. Bapak Lin, aku tahu aku salah. Bapak Lin, aku tidak mau pergi. Frank Cheng, Anda dicurigai menyewa pembunuh bayaran dan berbagai kejahatan. Silakan ikut kami. Kalian mau apa? Aku adalah ahli waris keluarga Cheng. Sentuh aku, dan keluarga Cheng akan membuat kalian menyesal. Annie, sudah selesai? Sudah selesai, Nina. Berkat kamu yang membongkar mereka, kita bisa menangkap mereka lengah. Annie, aku sudah banyak menyakitimu. Kamu tidak membenciku? Bukan masalah besar. Guruku bilang, mengetahui kesalahan dan memperbaikinya adalah kebajikan yang sangat besar. Nina, mulai hari ini, kamu bisa tinggal bersama keluarga Lin. Namaku bukan Nina, namaku Rene. Aku tidak bisa terus berpura-pura menjadi Nina. Tidak apa-apa, tinggallah dan temani aku. Aku akan sangat kesepian sendirian. Tidak perlu berdebat. Kemana dia pergi? Sudah aku atur. Ketika anak-anak bertemu, itu takdir. Maukah kamu menjadi muridku dan bertapa bersamaku di gunung? Guru, apakah aku akan bisa makan sampai kenyang? Aku akan menggemukkanmu. Aku mau. Bagus. Kalau begitu ikutlah denganku. Sisanya bisa kalian urus sendiri. Baik, terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Oh, iya. Jangan lupa, kamu masih punya pasien yang harus disembuhkan. Jangan sampai menyia-nyiakan herbalku. Sejak kapan kamu begitu peduli dengan pasienku? Kata-kata Guru Wufu. Apakah ada makna yang lebih dalam? Siapa yang tahu? Guruku selalu misterius seperti itu. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan? Karena Guru Wufu sudah bersusah payah mengingatkan kita, sebaiknya kita pergi ke Pavilion Zenith. Ya, mari kita lakukan perjalanan khusus. Sebenarnya, aku juga punya sesuatu yang ingin ditanyakan pada Iris. Ibu, di mana Liontin Gyoku? Aku sudah menyimpannya dengan aman untukmu. Calo Bejitu a ambil sekarang. Ibu. Ibu tinggal dan urus semuanya di sini. Annie dan aku akan pergi ke Pavilion Zenith.
Hello? Hasil tes paternitas sudah keluar. Oh, aku hampir lupa soal itu. Tunggu, aku akan mengambilnya sendiri. Demi esensi langit dan bumi. Terbentuklah. Selesai, pilnya sudah jadi. Minum saja pil ini dan bekas lukamu akan hilang sepenuhnya. Aneh, selain menyembuhkan bekas luka, bisakah pil ini mengobati masalah lain? Mau menyembuhkan apa? Otaku. Aku merasa sudah melupakan begitu banyak hal, dan aku tak bisa mengingatnya. Kedengarannya persis seperti yang kurasakan. Amnesia patologis bisa disembuhkan. Tapi kalau yang psikologis, itu harus kamu atasi sendiri. Aku mengerti. Iris, cepat lihat bagaimana wajahmu. Tante Quilla, Kia, Ada apa? kamu benar-benar Tante Quilla? Kamu bukan penipu, Kia. Benar-benar kamu? Annie. Papa Clint. Kamu mengenali wajah ini? Kia, Lia Liontin Giocchini. Bukankah persis seperti milikmu? Bagaimana kamu bisa punya liontin Gyoku? Tunggu. Liontinku hanya setengah. Apa yang terjadi di sini? Liontin Gyoku sepertinya juga bisa cocok. Kia, ada apa? Ini liontin Gyok baru yang kubuat khusus. Kalo disais-tu quand? Ini jadi keluarga kesil kita. Ini melambangkan keharmonisan, kebahagiaan, dan keluarga yang utuh kembali. Kamu baik-baik saja? Semuanya kembali padaku. Namaku Quilla. Suamiku adalah Liam Lin. Putriku adalah Nina Lin. Liontin Giocchini, Acubelican Liontin, ini un tuk Nina. Saat ulang tahun pertamanya. Nina, Camus Nina Q. Maafkan aku. Sangat maaf aku tidak menemukanmu lebih cepat. Jadi Bibi Iris, dia benar-benar ibuku? Kalau begitu ayah adalah ayahku? Kia. Keluarga kita. Akhirnya kita berkumpul kembali. Liam. Hasil tes paternitas sudah keluar. Annie. Annie benar-benar adalah Nina. Ibu. Aku tahu. Aku sudah tahu. APA. Leha. Lia siapa ini? Quilla. Amham. Kamu Quilla yang asli? Ibu. Jadi itu sebabnya Guru Wufu menyuruh Annie pergi ke Zenith untuk memeriksa pasien. Itu penjelasannya. Jadi ini rasanya punya ibu dan ayah. Luar biasa.